Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimanakah keadaannya? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Inilah kondisi seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimanakah keadaannya? Kita akan coba cek. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, ada di High Priestess. Sepertinya seseorang ini lagi memperbaiki keadaan kondisinya, khususnya itu spiritualitasnya dia. Ya mungkin selama ini dia sadar kalau dia itu jauh dari hal-hal yang positif. Ya mungkin dulunya dia yang kurang ibadah, dia yang mungkin jauh dari keyakinannya gitu ya. Sekarang dia mulai mencoba untuk memperbaiki dirinya dengan meningkatkan spiritualitasnya dia ya. Karena aku melihat beberapa dari dia itu mengalami suatu keadaan yang begitu sangat terpuruk ya. Seseorang ini dia lagi dalam keadaan pasrah, dalam keadaan surrender. Kenapa bisa jadi ya? Seseorang ini lagi dijauhi dari keberuntungan, lagi dijauhi dari orang-orang yang dekat dengan dia gitu ya. Dulunya dekat, tapi sekarang ini kayak mereka sudah pada menjauh gitu ya. Entah kenapa alasannya. Mungkin karena kearoganannya, mungkin karena egonya, mungkin karena toksiknya gitu ya, sehingga banyak yang mulai menjauh dari dia ya. Ini tentang seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Mungkin saja dia ini mantan kamu, mungkin saja kak ini orang yang sudah menyakiti kamu ya, atau dia yang memang saat ini lagi punya hubungan dengan kamu tapi lagi berkonflik gitu loh. Jadi keadaan dia saat ini mungkin lagi memperbaiki diri ya, mungkin dia lagi introspeksi diri dengan kesalahan-kesalahan dia selama ini ya, begitu. Dan aku juga melihat di sini ada Ten of Swords. Nah, ini menggambarkan keadaan dia kayak berada di titik terendah, seolah dia tidak bisa ngapa-ngapain. Mungkinkah ini juga dari segi finansial dia yang terpuruk ya, atau dari kondisi tubuh dia, kondisi jiwa dan raganya ya, mungkin lagi mengalami sakit, sedih, kecewa gitu ya. Mungkin karena dia dimana mungkin dulu dia sempat untuk menghadirkan orang ketiga ya, di situ ternyata dia disakiti atau bahkan dia ditinggalkan oleh seseorang yang dia anggap orang itu adalah segalanya bagi dia, tapi ternyata apa? Kenyataannya dia disakiti, dia dikhianati juga. Karena di sini ada gambaran, ada Seven of Swords. Seseorang ini sudah benar-benar mengkhianati dia, membohongi dia. Ya, mungkin saja yang dia rasakan saat ini sama seperti apa yang kamu rasakan di saat dia membohongi kamu. Dia melukai kamu, dia mengecewakan kamu, dia mengkhianati kamu. Sama, ya. Karena kamu juga pernah di posisi ini, sehingga akhirnya dia juga merasakan. Ya, mungkin ini lebih kepada mantan yang sudah mengkhianati kamu ya. Jadi ini, oke? Nah, di sini dia mencoba untuk ya memfokuskan dirinya kepada pekerjaan, bisnis, mungkin ya. Ada keadaan finansial dia yang benar-benar kayak stuck di sini. Ya, mungkin dia yang ditipu, atau mungkin dia ya mungkin sudah dibohongi ya oleh orang ketiga atau teman-temannya, sehingga akhirnya dia punya keuangan atau bisnis saat ini mungkin lagi stuck gitu loh. Dan semua itu mungkin balasan dari apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Seperti karma ya, seperti karma yang memang dia rasakan. Oke? Yang dia jalankan saat ini. Mungkin juga di sini dia itu kayak jauh dari kata keberuntungan.
dia selalu sial gitu ya, dia selalu tidak beruntung, mungkin melakukan ini melakukan itu, mungkin mau bangun bisnis ini bisnis itu, kayak nggak ada peluang untuk maju gitu ya, nggak ada peluang untuk menghasilkan, nggak ada, tapi dia masih tetap fokus ya. Nah di sini mungkin dia berharap ada bantuan dari seseorang untuk bisa dia bangkit lagi. Nah, di sini sebenarnya dia sudah memiliki, tapi terkadang saat dia memiliki kesempatan itu, dia masih tetap punya pemikiran yang kayak tidak stabil. Karena mungkin dia merasa belum ada ketenangan dalam jiwanya. Dengan rasa bersalahnya dia, mungkin saja saat ini dia itu kayak lagi berjuang untuk meminta maaf, atau lagi berjuang untuk menuju ke kamu gitu ya. Tapi mungkin tidak ada kesempatan dari kamu. Jadi dia mencoba mencari cara lain. Nah di situ dia tidak fokus, karena dari sisi cinta yang dia miliki itu dia masih mencintai kamu, tapi di sisi lain kamu tidak ingin menerima dia gitu. Ya, ini yang terbaca. Nah di sini aku juga melihat beberapa dari dia seperti sangat ingin kembali ke kamu, sangat ingin kembali ke kamu. Berharap ya di sini jika kamu menerima dia akan ngerasa sangat bahagia sekali. Sangat bahagia. Tapi kenyataannya apa? Di sini kamu lagi berkonflik. Ya, ada beberapa dari kamu yang terbaca ini lagi berkonflik. Mungkin hubungan kamu awalnya baik-baik saja. Bahkan ada beberapa dari kamu dengan dia itu sudah punya planning untuk menikah. Namun semuanya itu kandas. Karena mungkin sesuatu hal yang menyebabkan semua itu hancur. Mungkin pihak ketiga bisa jadi dari keluarga, dari teman-teman, atau dari pekerjaan dia gitu ya. Atau dari sikap dia yang arogan. Dia mungkin yang terlalu ego, dia mungkin terlalu arogan, sehingga dia yang terlalu sombong dan angkuh ya, sehingga ya membuat kamu merasa ya dia tidak pantas untuk kamu gitu loh ya, karena kamu tidak membutuhkan orang seperti itu. Yang kamu butuhkan adalah orang yang peduli dengan kamu, yang sayang dengan kamu, yang tulus dengan kamu. Tapi dia apa yang dilakukan kepada kamu? Dia selalu membuat kamu itu susah, membuat kamu kecewa. Ya, memang di sini tidak ada sih orang ketiga di sini, tidak ada, tetapi ada Seven of Swords. Ini adalah gambaran kebohongan yang dia buat kepada kamu. Nah, ternyata dia juga mengalami hal yang sama. Ya, dia juga dibohongi di sini. Oke. Nah, jelas konflik ini sulit untuk diperbaiki. Karena konflik ini sudah mencakup, mungkin sudah terkoneksi juga dengan keluarga atau dengan teman gitu ya, yang membuat akhirnya semua ini sulit untuk diperbaiki. Nah di sini dia ibarat kata itu sangat merindukan kamu, tapi dia sulit untuk memiliki kamu. Kenapa sulit? Mungkin terlalu besar masalah yang dia buat atau kesalahan yang dia buat terhadap kamu ya. Ini dia. Nah memang saat ini dia lagi sangat fokus ya untuk menunjukkan dirinya itu apa ya, kayak aku pantas loh untuk kamu. Karena mungkin dengan dia sekarang ini sudah memperbaiki keuangannya, sudah memperbaiki finansialnya, jadi dia beranggapan kalau dia itu mungkin karena uangnya kamu bisa menerima dia kembali ya. Tapi semua itu bukan tentang uang gitu loh. Semua tentang saling menghargai ya. Semua itu tentang cinta yang dimiliki gitu. Semua itu tentang ketulusan. Nah itu yang harus ditunjukkan oleh dia, bukan dia menunjukkan uang, bukan gitu ya. Itu yang kamu harapkan dari dia sebenarnya ya. Jadi ada juga keadaan dia saat ini kayak benar-benar terpuruk ya, sangat terpuruk. Itu yang membuat dia ya mungkin saja dia nggak sadar perbuatan dia dulunya berefek kepada keadaan dia saat ini. Karena hukum tabur tuai itu pasti akan ada ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi ya sebaiknya kita jangan mudah tergoda oleh hal-hal yang akan menghancurkan hidup kita. Walaupun nantinya kamu merasa hidup kamu akan bisa membaik ya, setidaknya ya kita jadikan itu sebagai pelajaran ya. Oke, kita coba lihat dari segi percintaan yang kamu itu seperti apa sebenarnya ya. Inilah kondisi seseorang itu saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Mungkin saat kamu lagi berkonflik ya dengan dia ya. Ini ada yang lagi berkonflik memang ya. Oke, kita akan coba cek lagi apa yang terbaca. Oke. Ya. Nah, lagi-lagi di sini dia mencoba untuk introspeksi diri. Dia mencoba untuk ya apa ya? Dia melihat kamu itu kayak kamu kok bisa ya apa ya baik-baik saja gitu. Sementara aku kok seperti ini keadaan aku. Dan mungkin dia bercermin dari kamu.
Ya mungkin saja yang selama ini arti kata aku yang salah, kamu benar, karena aku melihat keadaan kamu baik-baik saja. Arti kata ya kesalahan itu ada pada aku gitu loh. Itu yang dia introspeksi dirinya gitu. Jadi sehingga akhirnya dia mencoba untuk bertransformasi, dia mencoba untuk memperbaikinya. Dia ingin seperti kamu juga, ya hidup bahagia tanpa dia. Ya sementara dia nggak bisa, dia nggak bahagia tanpa kamu. Justru dia kayak merasa tersiksa batinnya. Dia tidak bisa berdamai dengan keadaannya, ya. Apalagi mungkin mendengar kalau kamu itu mungkin tidak memberikan kesempatan kepada dia, menolak dia. Ya doakan aja keadaan dia akan membaik di sini. Tapi dia di sini mencoba untuk introspeksi diri. Arti kata dia mencoba memperbaiki dirinya gitu ya. Nah ini memang ya terlihat hubungan kamu dengan dia itu kayak disabotase. Ya disabotase. Intinya ada seseorang yang mungkin tidak menyukai hubungan kamu dengan dia. Lalu ya mungkin mereka itu melakukan berbagai cara untuk memisahkan kamu dengan dia. Itu yang membuat akhirnya kamu dengan dia itu terpisah. Terus ya itu juga salah dia mungkin saja ya. Ini juga terlihat sebagai orang ketiga. Karena disabotase oleh orang yang mungkin tidak menyukai hubungan kamu dengan dia. Mungkin saja dia menyukai pasangan kamu sehingga dia mencoba mencari cara memiliki pasangan kamu. Ya ini yang terjadi gitu ya. Nah, dia juga merasakan kalau kamu itu adalah soulmate-nya. Ada soul connection, masih ada soul connection nya antara kamu dengan dia ya. Seolah-olah kita itu, aku yakin kita pasti akan bertemu lagi gitu loh. Ini keinginannya dia, ini harapannya dia. Dia merasa yakin aja kalau kamu itu akan menjadi miliknya dia lagi. Karena seperti kita itu soulmate. Walaupun aku sudah pergi jauh, walaupun aku sudah meninggalkan kamu, walaupun aku sudah memiliki orang yang lain dulunya gitu ya. Tapi kenyataannya pikiran aku hanya sama kamu. Batin aku masih mikirkan kamu gitu loh. Jadi dia kayak ngerasa kamu itu adalah soulmate-nya. Oke? Nah, ini yang terbaca. Nah, di sini dia seseorang ini seperti ingin menikah. Atau beberapa dari kamu ada yang sudah menikah nih. Tapi ya tetap terpisah. Entah karena godaan, entah karena masalah yang begitu berat ya. Namun pada akhirnya pernikahan ini mungkin akan diperbaiki lagi. Oke? Di antara kamu dengan itu seperti takdir ya, yang akan selalu mempersatukan kamu. Ya mungkin saja kesalahan dia selama ini, kesalahan hubungan kamu dengan dia selama ini, ya bisa dijadikan pelajaran oleh dia. Yang membuat akhirnya dia makin sayang sama kamu, bisa jadi ya. Jika kamu sudah menikah, ya bisa jadi dia itu kayak udah menyesal, sudah meninggalkan kamu, karena janji di awal pernikahan itu ya hidup sama mati. Arti kata dia harus kembali ke kamu gitu. Itu pikirannya dia ya. Atau beberapa dari dia yang mungkin masih pacaran sama kamu nih, di saat kamu mungkin memberikan kesempatan kepada dia, dia menginginkan untuk menikah bersama kamu. Ini yang diinginkan dia, menikah bersama kamu. Oke? Nah di sini ada meeting someone new. Nah seseorang ini bertemu lagi nih dengan seseorang yang mungkin kamu, tapi dalam versi terbaru. Ya dia berharap ketemu dengan kamu itu dia sudah menjadi orang yang berbeda, tidak seperti dulu gitu loh. Ya mungkin saja transformasinya dia itu berhasil. Dia mencoba untuk menjadi seseorang yang berbeda, tidak seperti dulu ya. Yang dulu mungkin orang yang cuek, orang yang tidak memahami sebuah cinta, orang yang suka menyakiti kamu. Tapi sekarang mungkin dia sudah menjadi seseorang yang akan mencintai kamu dengan tulus. Dia akan melakukan apapun untuk kamu di sini. Oke? Ini gambaran seseorang itu, dia sangat ingin bertemu dengan kamu di sini. Ada fase baru yang akan kamu dan dia lewati, mungkin saja ya, atau dia akan melewati fase baru. Fase baru itu perjuangan dia yang mungkin akan sangat sulit ya, karena dengan berbagai macam kesalahan yang dia sudah lakukan dulunya. Dia berharap kamu berikan kesempatan kepada dia lagi. Di sini dia berharap ya kamu bisa merubah pikiran kamu, atau dia mencoba merubah pikirannya dia gitu ya, bisa ikhlas dalam menerima kenyataan ini gitu ya. Dia berusaha ikhlas nih menerima kenyataannya. Mungkin kamu menolak dia, atau kamu mungkin tidak menerima dia, atau kamu tidak memberikan kesempatan kepada dia di sini. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan tentang kondisi seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Doakan aja keadaan dia baik-baik saja. Ya semoga dia itu selalu diberikan keberuntungan, keberkahan, dan diberikan sebuah hidayah begitu ya. Karena di sini dia lagi benar-benar memperbaiki spiritualitasnya dia gitu. Seseorang ini memang membangkitkan keyakinannya dia. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu.
Oke, buat teman-temanku sampai ketemu lagi. Dadah.